agama Kristen, agama yang kita sangat hargai. Saudara, judul firman Allah, hidup memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara, kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Ini adalah kebangkitan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, juga dibangkitkan oleh Tuhan Allah. Maka saudara, iman kita harus percaya kepada Yesus yang sudah bangkit, bahwa Yesus tidak mati lagi, bahwa Dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan Ia selalu memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Hari yang istimewa yang Tuhan berikan pada saat ini, kita boleh merenungkan bahwa kita adalah umat yang memuliakan Tuhan. Saudara, kebangkitan Kristen, kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah fondasi orang Kristen. Kebangkitan Kristus itu merupakan fondasi iman kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita lihat di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang 14 dan 20. Kalau kita periksa firman Allah yang mengatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah fondasi orang Kristen. Mengapa dikatakan fondasi orang Kristen? Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, dikatakan di situ, maka sia-sialah iman kita, maka sia-sialah pemberitaan firman oleh para rasul. Tetapi jelas bahwa kebangkitan Kristus adalah fondasi iman orang Kristen sampai hari ini, sampai Tuhan akan datang kali kedua. Dan di sana dikatakan ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Benar firman Allah, Alkitab, kitab suci kita mengatakan bahwa benar Kristus telah bangkit. Betul dan benar, tidak rekayasa, tidak ada bohong-bohongan. Ada fakta yang kita akan bisa lihat nanti. Terlebih juga lagu kita tadi, kubur kosong, membuktikan bahwa Dia hidup. Semua manusia, semua para nabi, semua rasul-rasul pernah mati, dikuburkan, tapi tidak pernah bangkit, saudara. Tetapi Yesus, Dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan Dia akan datang nanti kali kedua, yaitu Dialah Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai, sehingga kita semakin hari semakin giat untuk Yesus itu adalah Tuhan. Ini dalam saudara. Kalau saudara mau nikmati perkataan Yesus adalah Tuhan, maka kita perlu semakin dalam untuk dekat kepada Tuhan, semakin dalam kepada firman Tuhan. Pertanyaannya, masa musuh di belga batu kuburi itu. Nah, kita lihat dalam Matius 24 ayat 2. Matius 24 ayat 2. Matius pasal 28 ayat 2. Di sana dikatakan, iya, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Malaikat diperintahkan Tuhan untuk menggulingkan pintu batu kubur itu, dan malaikat mendudukinya. Dan malaikat menduduki
Nah saudara, di situ ya karena kekuatan Tuhan. Nah, boleh terjadi kepada saya dan saudara-saudara. Bisa terjadi hal yang seperti itu. Kematian Yesus, dikuburkan Yesus, itu menjadi persoalan yang sangat berat kepada murid-murid Yesus pada saat itu. Persoalan yang sangat berat. Yang sulit mereka hadapi, sepertinya mereka mati rasa. Rasa takut yang sangat dalam pada mereka. Kalau kita coba periksa nanti, mereka mengunci pintu-pintu. Kunci pintu-pintu rumah. Kunci karena rasa takut yang sangat dalam. Bisa seperti itu bagi saya dan saudara. Kadang-kadang juga kita berpikir, bagaimana saya bisa mengatasi persoalan hidup? Juga kadang-kadang datang kepada saya dan saudara, bagaimana saya bisa mengatasi persoalan sakit penyakit, bagaimana saya mengatasi persoalan rumah tangga, bagaimana saya bisa mengatasi persoalan ekonomi dan persoalan yang lain-lain. Ini pintu yang berat itu bagikan sebuah persoalan. Masalah yang berat yang selalu kita perhadapkan kepada saya dan saudara. Tetapi syukur, kalau murid-murid itu ditolak oleh Tuhan, sehingga Tuhan Yesus yang anak-anak mengatakan, ya, kata Allah Tuhan menyuruh malaikatnya supaya murid-muridnya supaya tidak terlalu bingung, sedikit membuka supaya bisa mereka mengerti. Nah saudara terkasih, kita tidak boleh kalau persoalan datang, kita tidak boleh diduduki oleh persoalan itu. Kita tidak boleh menguasai persoalan. Apakah dari segala persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan sakit penyakit, persoalan pekerjaan, kita harus bisa kuasai. Ya sepertinya murid-murid tidak bisa kuasai pada saat itu. Mereka sangat bingung. Apa tidak bingung, saudara? Yang mereka anggap sebagai raja, yang mereka sudah melihat kekuatan kuasa Tuhan Yesus, tetapi akhirnya harus mati. Mereka sangat bingung. Hal-hal seperti itu juga mungkin bisa kita hadapi. Persoalan-persoalan mungkin lain seperti yang dihadapi oleh murid Yesus, tetapi itu menjadi gambaran bagi saya dan saudara. Jangan sampai persoalan menguasai kita, tapi persoalan itu bisa kita kuasai dengan kekuatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak menikmati kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menguasai persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga? Dalam renungan kita mengajar kita, masalah persoalan problem jangan sampai menguasai kita. Kita belajar bahwa Yesus menang. Kita akan kembali kepada Yesus bahwa Dia mampu menang, mengalahkan maut. Nah saudara, ada pertanyaan begini. Mengapa malaikat buka pintu kubur itu? Mengapa Tuhan Yesus suruh membuka pintu kubur itu? Boleh saudara menjawab di dalam hati. Mengapa Tuhan menyuruh malaikat membuka pintu kubur itu? Mungkin jawabannya seperti ini. Supaya Yesus bisa keluar. Jawaban yang sederhana. Tetapi saudara, jawaban itu kurang tepat, saudara. Kalau kita menjawab supaya Tuhan Yesus bisa keluar, tidak, saudara.
Jawaban itu adalah merupakan jawaban yang salah. Sebab apa, saudara? Sebab jawaban yang benar adalah supaya murid-murid Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam kubur. Ya, mampu dengan seperti itu mengurangi persoalan hidup bagi murid-murid Yesus pada tergulu. Ya, sama ya saudara, tergulu. Dalam terjemahan lain juga dikatakan terlibat. Mereka bisa melihat kain kapan, kain peluh itu terlipat bagus ditempatkan di tempat yang pas, saudara. Supaya mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka, bukan dari kata orang. Maksud Allah membuka pintu itu supaya murid-murid bisa langsung melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus benar-benar bangkit, bahwa Yesus betul-betul bangkit. Saudara, dari soal masuk murid-murid ini di dalam kubur itu bisa menentukan iman mereka. Itu bisa menentukan iman dari 3 orang tadi yang masih kita bisa baca pada saat mulai dari Maria Magdalena, Yohanes, Petrus. Kita bisa melihat bahwa iman mereka, bukti iman mereka kepada Yesus akan terlihat dari cara masuk mereka ke dalam kubur. Nah saudara, kita lihat di situ saudara, Maria yang pertama kali sampai di kubur itu. Kalau kita periksa saudara, Maria yang pertama kali sampai di kubur itu, tetapi dia tidak masuk. Firman Tuhan berkata dia tidak masuk. Dia hanya menonton dari luar, saudara, melihat dari luar. Dilihatnya pintu itu sudah terbuka. Dia tidak mau masuk ke dalam. Apa pengen masuk? Atau kalau dia jalan keluar sampai dari dia ke kuburan. Tapi dia masuk ke kuburan. Dan yang kedua Yohanes dengan Petrus sama-sama berlari. Tetapi Yohanes lebih dahulu. Ya, kalau kita periksa ayat, Yohanes lebih dahulu sampai di kubur itu, tetapi dia hanya menjenguk, dia hanya ada di pintu, dia tidak masuk juga. Pada Petrus yang belakangan datang, dia langsung nekat masuk ke dalam kubur. Setelah Yohanes melihat Petrus masuk ke dalam kubur, Yohanes pun masuk juga. Saudara, ini adalah tipe-tipe kekristenan kita. Kita harus mau lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Kita harus masuk. Kita tidak cukup untuk di luar, kita tidak cukup untuk menonton saja. Seperti Maria itu, saudara. Dia tidak menonton saja. Jangan dimasukin Tuhan. Nikmatilah firman Tuhan. Karena Maria hanya menonton, hanya melihat, dia tidak masuk, sehingga dia timbul pikiran negatif. Dan takut naik Yesus ini, dia berpikir. Dia tidak bisa pastikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Sehingga dia berpikir, ada orang yang mengambil Yesus, ada orang yang memindahkan Yesus, mungkin begitu. Sehingga juga asumsi pikiran dia bahwa Yesus sudah diambil orang, curi orang, dia itu sampaikan kepada Yohanes dan Petrus. Lalu
Kalau hanya dia penonton saja. Apakah kau yang mencuri Yesus? Lalu kedua pertanyaan, apakah kau penuntut taman ini? Lalu supaya yang akan dijadikan umat Allah masuk lebih dalam. Masuklah lebih dalam. Jangan hanya penggemar, jangan hanya penonton. Tetapi saudara, Tuhan segera bertindak supaya masalah persoalan yang dihadapi Maria pada saat ini juga segera berkurang. Lalu apa kata Yesus dalam ayat itu, saudara, Yohanes 20? Apa kata Yesus kepada Maria? Yesus memanggil namanya Maria. Sehingga ayat mencatat Maria tersentak hatinya. Kenapa tersentak? Tidak tahu namanya. Tidak mungkin penjaga taman tahu namanya. Tetapi hatinya tersentak. Ya Rabbi, ya Guru. Nah, saudara yang terkasih, dari renungan kita diingatkan supaya kita masuk lebih dalam, baik dalam doa penyembahan, tidak masuk dalam pendengaran firman Tuhan lebih dalam. Jangan masuk telinga kalau berteriak. Nah, saudara, selanjutnya kalau kita periksa juga di sana, saudara, ya murid yang kedua, yang dikatakan murid yang kedua, dan dia masuk. Sekalipun tadi saya katakan, sekalipun Yohanes lebih dahulu dari Petrus, tapi Petruslah yang nekat masuk ke dalam kubur itu. Dia nekat. Dia melihat dengan mata kepalanya bahwa kain peluh, kain kapan itu terlihat dengan bagus. Ini luar biasa, saudara. Ada kesan yang kita ambil. Kain peluh, kain kapan yang terlipat dengan bagus. Ada makna yang kita ambil. Aku percaya. Ada banyak karena melihat orang percaya, tapi saat ini tidak seperti itu lagi, Bapak. Nah, saudara, luar biasa. Ya, ketika kita bisa melihat persoalan itu menjadi gambaran persoalan hidup orang Kristen hari ini. Nah, jadi kita, saudara, tidak boleh menjadi Kristen penonton. Kita harus masuk lebih dalam. Kalau kita menjadi Kristen penonton, Kristen di luar, kita punya iman yang biasa-biasa saja. Apakah saya dan saudara mau punya iman yang biasa-biasa saja? Padahal kalau dikatakan, apa kabar? Tapi bohong. Nah, kita harus masuk ke dalam supaya kita punya iman yang luar biasa. Tidak punya iman yang biasa-biasa. Di dalam kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, kita punya iman yang luar biasa. Tidak iman yang biasa-biasa. Tidak menjadi hanya penonton, hanya hadir. Saya takut banyak asal hadir. Mari kita melihat IP 3 orang ini. Apakah kita ambil seperti Maria? Kita harus punya iman yang luar biasa. Tidak iman yang biasa-biasa saja. Nah, selanjutnya, saudara, saya juga berpikir begini, atau mungkin juga ada murid-murid lain yang juga berkata dari yang kedua ini, ketika murid-murid ini diberitakan kepada teman-temannya, ada 12 murid kan begitu. Saya juga berpikir, atau orang juga mungkin berpikir seperti ini, kuburnya kosong, ini mungkin salah masuk. Orang berpikir, atau murid-murid yang lain juga berpikir, kubur kosong ini karena ada orang Roma yang seperti
dengan Maria tadi, saudara. Ada yang diduga Maria juga tidak bisa dibuktikan. Ini terlalu dipegang atau terlalu ditekan bahwa betul-betul soal masuk kubur. Pasti Yusuf Arimatea akan menjelaskan, kan begitu. Kenal Yusuf Arimatea? Dia pemilik kubur yang dikorbankan kepada murid-murid yang kubur Yesus. Pasti dia akan menjelaskan bahwa anak odo kuburan ini sohor di mana Siarwal namanya Sohida. Amin. Kita juga percaya sebagai kita tidak melihat sama dengan Yusuf Arimatea. Saya tidak percaya bahwa kita ini sekalipun tidak melihat bukti fakta dia terima. Ya, pasti. Cerita seorang hamba Tuhan. Kubur Yesus masih ada sampai saat ini. Dan kubur itu ramai dikunjungi orang. Tapi kubur Yusuf Arimatea sepi. Hamba Tuhan ini bercerita, kalau dia pergi ke Israel ke kubur Yesus, dia sempatkan waktunya untuk melihat kubur Yusuf Arimatea. Dia beri kesempatan untuk melihat, karena dia kan bertanya tentang Yusuf Arimatea. Siapapun kita pasti gagal. Saya yakin dia orang kaya. Dia bisa korbankan kuburan yang begitu indah. Waktu Yesus, yang seharusnya untuk dia, saudara. Tetapi dia punya kuburan yang sangat apa namanya, tidak seperti keindahan, sepi. Kuburannya dari batu kecil, tidak seperti kuburan Yesus yang diperlihatkan, kan? Sudah mewah, saudara. Nah, saudara yang terkasih, nah selanjutnya, saudara, apa ciri yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan? Ya tentunya adalah orang yang mau mengalami Tuhan lebih dalam. Lebih dalam ku cinta kau, ngasih. Nah, saudara harus lebih dalam, sama seperti Petrus tadi. Dia harus masuk lebih dalam. Saudara harus lebih masuk lebih dalam. Di dalam pujian penyembahan. Kalau kita teringat dengan Matius pasal 2 tentang orang mantus itu, saudara terkasih. Orang mantus itu datang untuk melihat Yesus lahir. Alkitab berkata, maka masuklah mereka lalu sujud menyembah Yesus. Tanggapi, saudara, renungkan. Maka masuklah mereka. Kalau orang mantus tidak masuk, bagaimana mereka bisa menyembah? Kalau mungkin dihadapkan teguh seperti Yohanes ada di luar tadi. Seperti Maria itu hanya melihat anak orangnya. Seperti itu, saudara. Waktu tepat, waktu tepat di keleran Yesus Yahweh. Mari itu. Lalu akan timbul pikiran-pikiran negatif, saudara. Tetapi orang manusia tidak mau. Mereka tahu tempat itu tempat Yesus. Mereka masuk. Mereka langsung sujud menyembah. Sama seperti Petrus tadi, saudara. Dia tidak peduli. Parfum itu si Petrus. Ada jadi parfum dulu. Jadi parfum dulu. Masa parfum si Petrus si Yohanes, poso si Yohanes. Bukan dari kenal berlari dari apa?
yang lebih muda, yang pantas itu saudara. Jangan dapat pulang di luar dunia. Nah, saudara terkasih, kita lihat di situ kembali orang Prancis itu dia masuk lebih dalam, masuk ke dalam, artinya lebih dalam, tidak menjadi penonton di luar. Kita harus punya pengalaman pribadi. Kita harus melihat. Dia tidak akan dapat tinggal. Saya dan saudara juga kalau tidak masuk lebih dalam, saudara tidak bisa menikmati Tuhan. Haleluya. Kembali kepada yang 7 kalau kita periksa saudara. Yang kita kembali kepada ayat yang ke-7 apa kata Petrus? Kain kapal terletak di tanah, kain penuh bergulung. Saya katakan terjemahan lain berlipat. Kalau bergulung dengan bagus. Terima kasih buat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kebangkitan iman kami di dalam Engkau Bapa. Kami tidak hanya sebagai penonton saja Tuhan, tapi kami mau masuk lebih dalam lagi mengalami Tuhan secara pribadi. Kami tidak hanya menjadi penonton dan menonton di luar saja, tapi kami Tuhan mau mengenal Engkau secara pribadi, mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi, dan Engkau mengenal kami sebagai anak-Mu, dan Engkau akan menyebut kami menjadi anak kesayangan-Mu. Dan ketika kedatangan-Mu kedua kalinya menjemput orang-orang-Mu, kami tidak akan tertinggal, dan Engkau tidak akan mengatakan kepada kami, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Enyahlah dari kami rindu Engkau mengenal kami Tuhan, dan kami mau kami lebih dalam lagi masuk kepada kebenaran-Mu, lebih dalam lagi mengenal Engkau secara pribadi, mengenal Engkau, mengalami Engkau secara pribadi. Bagaimana kasih-Mu, bagaimana pengorbanan-Mu, bagaimana kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah menjadi kerinduan kami Bapa, dan itulah yang menjadi keinginan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu juga yang telah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Semakin Engkau mengurapi hamba-Mu lebih dalam lagi Bapa, supaya lewat hamba-Mu kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mengalami Engkau lebih dalam lagi lewat firman yang disampaikan kepada kami. Seluruh sidang jemaat-Mu terbuka hatinya Bapa, untuk lebih dalam lagi mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami seluruh sidang jemaat yang sudah mendengarkan Tuhan, sekali lagi kami mohon, jangan Engkau biarkan kami hanya sebagai penonton saja, tapi kami menyaksikan dan
Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Pagi besok ya ada ibadah pertemuan seperti Mas Betul ya. Masuk jam 12 ya, besok pagi hari Senin besok ada pertemuan ibadah nanti ke Pak. Khusus kaum wanita ya, semua kaum wanita Asahayu di Wonosobo mohon diberitahukan ya, kalau ada masih belum ada hari ini ya, tolong kerjasama beritahukan untuk besok boleh ada di tempat ini, masuk ibadahnya jam 12 ya, jangan diundur-undur ya, tepat jam 12 wih ya, waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia bagian tengah. Iya, yang kedua pada keluarga kita selasa malam ada di rumahnya keluarga Puri di tempat ini masuk jam 7 tepat juga, dan latihan pujian dan Jumat malam, dan ibadah kaum muda malam minggu masuk jam 7 tepat juga, di bawah sekolah minggu masuk jam 7.30 minggu pagi, dan ibadah lain kita juga seperti ini juga masuk jam 10 tepat. Iya, ini juga waktu dicetak kalender. Kalau nggak lupa, boy support nanti nama cara Tuhan. Ya, ini segala dicairkan. Ya, supaya nanti ada sama-sama mengingat kita, supaya tidak lupa. Dan yang terpenting juga ini janjiman. Ya, janjiman kita berbulan sedangkan Bapak Ibu. Ya, kita kerjasama dengan baik. Oh enggak, ya. Oke Pak. Iya, ada yang undangan pernikahan. Dan pernikahan usia Simamoran dan Ali Novita Borgia. Iya, dengan hormat bersama surat ini kami datang mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara untuk dapat hadir di pernikahan anak kami, Lustian Simamoran dan Ali Novita Borgia. Acara pernikahan dilaksanakan di Gereja GP Tabernakel Resepsi pada hari Kamis tanggal 4 bulan 4 2024. Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu, saudara kami ucapkan terima kasih. Saya mengundang untuk Simamoran Street Forum Sigmatupa. Demikian kami kembalikan. Terima kasih buat Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang diberikan Tuhan. Sehingga kami Tuhan bukan hanya saja melihat, menonton, tapi kami menjadi orang-orang yang hidup sama seperti Tuhan. Melihat, melakukan, dan betul-betul ada di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang ada, tidak terkecuali tuan muda kecil, tapi seluruhnya diberkati Tuhan. Firman-Mu dan kekuatan kami. Firman-Mu jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati berkati. Kami hamba-Mu dan oleh kami terus hamba-Mu dengan roh kekuatan dan kuasa kami dan memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Dan pujilah Tuhan. Di antara kami ada yang sakit secara jasmani, kami mohon di dalam nama Yesus. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dibiarkan disembuhkan. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka, berkati mereka dan berkuasalah Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk yang terima sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, perguruan tinggi Tuhan berkati. Berkati Tuhan kami. Kami doa dalam nama Yesus. Dan mereka melihat pertolongan anak-anak mereka yang merantau juga diberkati Tuhan. Anak-anak mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong pekerjaan. Di dalam nama Yesus. Kamu perancangan mereka di depan Tuhan. Dan persembahan yang sudah diberikan pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan. Tuhan mengembalikan kita kembali kami dengan mereka. Mereka yang tidak berkati jika mereka memperlukan mereka sebagai Tuhan. Mereka Tuhan yang menjadi guru atau pembawa berkati Tuhan. Pakai mereka nama Yesus. Sehingga mereka menjadi seluruh Kristus di mana mereka berada. Terpujilah Tuhan yang baik di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Aduh, berada di Allah Bapa. Kasih